welcome back to Female Travel bersama gue Nina. Dan gue Cynthia. So, this is it. Hari ini kita mau bahas tentang lifestyle yang lagi booming. Apa tuh, Cin? Tebak, depannya S, belakangnya A. Sepeda. Betul, 100 juta. Yeah, oke. Hari ini kita mau bahas tentang yang lagi hype-hypenya, yang semua orang sekarang pakai, gunakan, olahraga atau apapun, yaitu sepeda. Jadi belakangan ini kan kayak lagi banyak banget tuh orang di mana-mana rebutan mau beli sepeda. Dari mulai sepeda yang murah sampai yang mahal, sampai yang puluhan juta. Sampai apa tuh yang namanya? Apa? Yang puluhan juta? Sepeda deh pokoknya. Ya, sepeda. Belakangnya B, belakangnya Depannya B. Iya, depannya B, belakangnya N. N. Brompton. Iya, itu. Itu kan Contohnya. harganya mahal tuh kan. Nah, tapi dengan hype ini menurut lo lebih baik dampak positif apa negatif sih? Kalau dari menurut gue sendiri 50-50 sih. Oke, 50-50. Dari apa dulu ya? Yang baik dulu deh. Yang Oke. baik dulu. Dampak yang baik dari bersepeda adalah jadi kita bisa berolahraga secara enjoy. Jadi kita keliling-keliling komplek menggunakan masker walaupun engap, tapi seenggaknya kita bisa melihat senja-senja. Iya, jadi sambil olahraga, goes, sambil lihat pemandangan, lihat senja, karena kan kita udah lama juga ya kemarin di rumah terus. Iya, Hashtag di rumah aja tuh. Terus sekarang new normal, terus sepedahan. sepedahan. Jadi bisa sambil menghilangkan penat, tapi juga positif karena Positif, berolahraga. karena berolahraga, berkeringat, terus ya intinya Pokoknya sehat. sehat. Dan tapi jangan lupa juga kalau misalnya sepedahan harus tetap pakai Safety safety first. first. Udah gitu jangan lupa juga pakai masker dan bawa hand sanitizer juga kalau kemana-mana. Nah, itu kan tadi positifnya tuh olahraga dan menghilangkan penat. Iya. Negatifnya apa nih, Kak? Dari sisi negatifnya jadi yang pasti banyak banget kalian udah tahu kalau misalkan sepedahan Yap. itu tuh, maaf ada suara motor. Intermezzo. Iya, jadi dampak negatifnya dari bersepedahan adalah jadi dari yang gue pernah alamin, jadi gue itu suka keluar, jadi kan untuk cari makanan, Berkendara untuk lah. kerja seperti ini gitu. Gue menggunakan mobil. Ya. Jadi tuh banyak banget orang kalau bersepedahan, dia bersepedahan berempat sama temennya, dia berjejer tuh. Oke, sejajar itu ya, kayak ngabisin Sejajar, tempat. dan itu tuh terjadi di jalan raya dan jalanan besar. Maksud gue tuh kayak beneran jalan protokol yang Rame, dan crowded. Maksudnya kan kalau di jalan protokol seperti itu, jalur sepeda tuh udah ada sendiri, ya kan? Kayak ini jalur sepeda. Nah, kalian tuh harus ngikutin tuh aturan itu. Jangan pernah keluar dari garis sepeda karena itu juga for your own safety gitu loh. Iya. Jadi untuk saran gue lain kali kalau misalkan kalian mau bersepeda sama teman-teman kalian, itu beneran harus ikutin jalur sepedanya. Jadi jangan kayak berjajar berempat atau kalian bersepuluh berjajar bersepuluh gitu. Karena banyak banget di internet yang beredar tuh kecelakaan sepeda. Iya kan? Lo pasti tahu kan? Iya, karena kan sebenarnya jalur sepeda itu kan udah dikasih tuh sama pemerintah. Yang kuning-kuningnya tuh ya, kalau kalian perhatiin di jalanan ada tuh jalur sepeda. Dan itu setahu gue ya maksimal tuh 2 kalaupun mau bersejajar. Iya. Dan itu benar-benar di pinggir. Karena kalau misalnya kalian berjejer rame-rame tuh, itu ya tadi kata lo, itu apa namanya, safety first buat kalian sendiri yang pengguna sepeda, ditambah juga untuk orang lain gitu loh. Karena kalau kalian sejajar seperti berempat atau berlima, berenam, bersepuluh itu mengganggu yang lain, karena kan di situ kalian bukan hanya pengendara sepeda, itu ada pengendara motor, ada pengendara mobil yang notabene mereka lebih punya power atau masalah kecepatannya lebih tinggi gitu kan, lebih kayak, besar juga. Jadi kayak bahaya gitu loh kalau kalian ketabrak, bukan mobilnya yang guling-guling, tapi kan kalian yang pengguna sepedanya itu, walaupun mungkin ya udah pakai helm, pakai apa tuh yang buat pelindung tangan, dari ya kan, tangan dan kaki ataupun kacamata yang khusus sepeda. Cuman kan nggak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian ketabrak mobil terus nanti
kebalik-balik kelempar-kelempar badan kalian kenapa-napa Iya. atau amit-amit ya kayak kelindes gitu loh, kan serem banget. Serem Karena banget. lihat nggak sih yang ada Ada di video yang beredar akun-akun gosip atau berita-berita gitu? berita-berita. Ada tuh video yang dia sebenarnya itu notabene-nya dia bercanda sih. Jadi dia lagi main sepeda, terus bercandanya tuh beneran di tengah jalan. Jadi kayak kalian tahu pasti deh, kalau misalkan lagi main sepeda sundut-sundutan ban. Iya, oke. Itu bahaya sih jujur. Kalau depan komplek nggak apa-apa sih, tapi bahaya juga jangan dilakuin ya kan. Itu dia lagi sundut-sundutan ban, terus kayaknya sundutnya kekencengan atau gimana. Jadi temennya tuh jatuh. Maaf banget gue ketawa, tapi itu temennya jatuh. Ternyata di belakang mereka itu ada pengendara motor dan lalu yang ngebut, lalu tuh yang jatuh itu dia kelindes motor. Ngeri banget sih. Jujur, gue ngilu. Jujur itu ngilu banget. Sumpah ngilu banget. Ya makanya itu tadi harus hati-hati. Hati-hati, jangan pernah bercanda di jalan besar, jalanan manapun. Kalau lagi naik sepeda jangan bercanda dari sundut-sundutan ban tuh aja. Aduh, itu kayak udah di dalam komplek aja tuh bahaya. Bahaya apalagi banget. ini di pinggir jalan yang tadi gue bilang, orang lalu lalang tuh ngebut-ngebutan dan kalian tuh lawannya motor ataupun mobil yang lebih kenceng dan lebih bebannya lebih berat, dan itu bahaya banget. Alhamdulillah kalau misalnya kalian ketabrak cuma lecet-lecet, tapi kalau ketabrak patah tulang atau ada yang geser akibatnya atau apa, itu kan kasihan dari buat diri kalian sendiri. Pokoknya pikirin ketika kalian bersepeda, pikirin diri kalian sendiri dulu. Iya, lalu pikirin juga orang lain. Jadi jangan egois. Kita seneng-seneng, kita olahraga, tapi nggak boleh egois gitu loh. Kayak nggak usah jauh-jauh juga. Itu untuk orang yang nggak punya safety ya. Kemarin juga kan sempat ada tuh yang bapak-bapak nggak sih yang dia CFD ya? Iya, dia CFD. Terus udah gitu dia udah pakai helm, udah pakai pelengkap gitu, pas jatuh ternyata luka juga kan di bagian matanya gitu. Jadi ya itu even kalian udah safety first, udah pakai pakaian lengkap dan lain sebagainya, kalian masih bisa luka di bagian sini. Maksudnya apalagi kalau kalian nggak pakai apa-apa, terus udah gitu sembrono, nggak memperhatikan orang lain kayak gitu, itu bahaya banget sih. Kayak baru kemarin banget gue jalan di jalanan itu, beneran jalan besar banget, tiba-tiba ada sekelompok sepeda, orang-orang anak kecil lah, nggak terlalu anak kecil banget sih. Oh, itu sama gue kan? Iya, sama dia ternyata. Tiba-tiba itu beneran, itu gue kaget banget. Jadi gue lagi jalan, kecepatan gue santai aja di jalan besar biasa, nggak cepat nggak gimana, tiba-tiba di depan gue dia nyerong. Jadi tuh ada apa ya, flyover, gue pengen ke bawah, gue udah ngambil jalur yang benar tuh, dan kita udah ngasih sen. Terus tiba-tiba itu orang langsung nyerong aja tuh, dan cuma melambaikan tangan kayak. Terus dia sambil nyengir-nyengir sama teman-temannya sambil ketawa-tawa. Iya, maksud gue tuh kalau misalkan kalian pengen nyebrang, kalian pengen kayak ibaratnya kalian lagi ada di kiri, kalian pengen ke kanan, lihat dulu situasi, kayak ya kayak kalian nyebrang aja, kayak tengok kanan kiri. Kalau udah sepi baru kalian nyebrang, jangan langsung tiba-tiba langsung ambil kanan dengan iming-iming kayak gini-gini doang. Itu kan nggak ngebantu banget, karena ya itu tadi gitu, di jalan besar tuh beneran bahaya banget. Oke, itu untuk pas saat berkendaranya ya, pas saat menggunakan sepedanya. Terus kemarin juga sempat viral itu yang ke kafe. Oh iya, itu bener banget. Bawa sepeda masuk. Oke, gue ngerti sepeda lo mahal. Ngerti menurut banget. Gue ya, ini ya gue gak tahu menurut kalian, tapi menurut gue tahu, gue paham. Itu sepeda baru, sepeda lo mahal, terus kayak lo sayang kalau misalnya ditinggal di luar ataupun apa. Takut hilang, takut hilang. Tapi yang gak gitu juga, bukan berarti karena mahal atau karena lo takut hilang terus lo seenaknya masuk ke kafe orang, digoes, terus atau nyelonong masuk gitu aja tanpa kalian mikirin orang lain di sekitarnya gitu loh. Kayak itu kan sepeda bisa dilipat kan atau bisa dijinjing, kenapa nggak dijinjing? Kenapa nggak dilipat dulu? Iya nggak sih? At least tuh kalau misalkan lo gitu pengen ke kafe dan kalian takut sepeda kalian hilang dan pengen masukin sepeda kalian tuh di samping kalian, kayak kalian pengen nongkrong di dalam terus pengen masukin sepedanya, at least kalian izin dulu sama orang dari kafenya itu, kayak mas maaf saya pengen naruh sepeda saya di dalam gitu-gitu. Terus sepeda kalian juga kan sepeda mahal kan pasti bisa dilipat dong. Atau ya mungkin kalaupun emang nggak bisa dilipat, dijinjing lah. Iya, dijinjing. Kayak etikanya dipakai gitu loh. Di situ kan nggak cuma lo doang, di situ juga banyak apa namanya tamu yang lain. Iya. Ya kan yang ada di situ yang ikut
makan atau ngopi di situ gitu loh. Jadi ya jangan egois, Iya, jangan itu sih mengganggu kuncinya. ketertiban juga gitu loh. Mm-mm. Jadi walaupun kalian emang aware, kalian emang takut hilang atau kalian mungkin juga berhati-hati ya, karena itu kan sepeda nggak mahal, nggak murah, nggak mahal, salah, nggak murah. Ya tetap harus ada etikanya. Iya. Walaupun juga suka ada orang yang bilang pembeli kan raja ya, suka-suka kita lah, kayak gitu. Ya nggak kayak gitu juga, nggak kayak gitu juga Nggak gitu kayak loh. gitu juga. Kalian harus tetap memperhatikan orang-orang di sekitar. Jadi Iya. jangan egois. Kita tuh pengen seneng, tapi juga jangan buat orang susah gitu, jangan buat orang kesel gitu iya. loh. Jadi ya Di sini kita tuh nggak ngelarang untuk kalian memasukin sepeda kalian itu ke kafe, nggak sama sekali. Cuman at least kalau kalian mau itu izin dulu, dan sepedanya ditenteng, please banget jangan digoes langsung masuk kayak gitu, karena jujur gue ngeliatnya miris. Kalaupun gue ada di tempat situ, gue pasti kesel gitu, karena nih orang kok naik sepeda di dalam atap kayak gini gitu loh. Aduh. iya, sampai ada yang digoes. Iya, dalam ada yang gitu digoes, loh. itu maksud gue. Iya, bener-bener digoes ya guys. Kayak misalnya kalian masuk ke tempat, terus kalian ngegoes sepedanya tanpa muka bersalah, terus tanpa memperhatikan orang-orang yang Iya. lain yang ada di sana gitu. Itu jangan kayak gitu ya. Pokoknya untuk kalian pengguna sepeda harus tetap menjaga ketertiban. Iya. Terus juga harus tetap menjaga keselamatan diri kalian, Safety juga first. ya benar, juga keselamatan orang lain. Jadi Iya. jangan egois, walaupun tujuannya baik, tapi kalian juga harus melakukannya ya dengan baik, harus memperhatikan orang yang lain, keadaan yang lain, ya nggak Betul sih? banget. Ya jangan lupa juga pakai masker, karena walaupun kita new normal bukan berarti corona itu hilang. Jadi harus tetap memperhatikan kesehatan. By the way, tadi gue habis minum pakai ini Merchandise baru. kan. Ya pokoknya udah sampai segini aja topik kita kali ini, bahas sepeda-sepedaan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kayak so tau banget. Iya. I'm so sorry guys. Memojokkan pihak lain. Tapi kita maksudnya nggak kesana, jadi jangan Ambil positifnya aja, oke? Ambil positifnya aja. Oke, buat kalian stay safe and stay healthy. See you in next episode. Jangan lupa nonton selalu Female Tropol dan segmen-segmen segmen Metropol ID yang lainnya. So, see you. Jangan lupa like, comment, and subscribe.